hal yang sama diprediksikan juga terjadi di next bull run. Jadi nama-nama altcoin yang besar-besar di 2020-2021 bukan berarti pasti akan terkerek naik di 2024-2025. Ada potensi ternyata nama-nama baru yang akan muncul gitu. Jadi kalau bicara soal altcoin, aku sekali lagi nggak bisa lihat menjamin seperti apa. Tapi kalau dari pattern yang ada adalah Bitcoin ini akan terapresiasi lebih dulu. Habis itu baru menyusul Ethereum, habis itu baru menyusul altcoin. Halo teman-teman, balik lagi di Cuan Talks Ajaib Kripto. Kali ini seperti biasa kita ngundang salah satu seseorang nih yang sering bagiin edukasi seputar market kripto, seputar aset kripto di sosial media. Nah, sekarang saya udah sama Mas Glenn Ardi. Ya, halo Mas, apa kabar? Baik. Oke. Halo. Sedikit perkenalan ya, Mas Glenn ini adalah founder dari Ngomongin Uang kayak yang di kaosnya itu, dan juga managing director dari CoinDesk Indonesia. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Betul. Siapa sih yang nggak tahu CoinDesk ya, buat teman-teman yang udah terjun di market kripto nih. CoinDesk salah satu platform news terbesar ya Mas ya untuk market kripto ya Mas ya. Oke. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentunya udah seputar market kripto, seputar apa yang lagi diperbincangkan juga di market kripto kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya Mas ya. Oke. Mas, di podcast kali ini sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol seputar DeFi atau Decentralized Finance gitu. Karena kalau ngelihat beberapa minggu terakhir ini token-token DeFi ini terlihat mulai pulih gitu Mas. Nah, kalau menurut Mas Glenn ada sentimen positif apa sih Mas yang ngedorong performanya si token DeFi ini gitu di beberapa minggu terakhir gitu? Kalau misalnya kita bicara soal DeFi ya, aku nggak berani bilang bahwa ada satu leading factor yang bikin token DeFi ini ada pergerakan, karena bisa jadi ada faktor secara fundamental, bisa jadi juga secara price action atau technical. Cuma memang kalau misalnya kita lihat secara narasi garis besar, token DeFi pada umumnya dia akan bereaksi ketika terjadi masalah atau terjadi sebuah leading factor terhadap centralized finance. Karena biar bagaimanapun secara filosofis DeFi atau decentralized finance itu kan dia ingin menyelesaikan masalah yang selama ini dipersif daripada centralized finance itu sendiri. Nah, dalam hal ini misalnya katakanlah di Amerika mungkin bisa dilihat beberapa bulan terakhir ya, kita ngeliat ada cukup banyak sentimen negatif ya, dari mulai utang Amerika yang cukup mencemaskan, plafonnya naik terus ya. Kemudian SEC juga beberapa kali mungkin melakukan ya dalam tanda kutip mungkin serangan terhadap industri kripto, baik beberapa exchange besar, yang hal itu mungkin dinilai bahwa ternyata sistem centralized finance ini jadi satu bentuk yang mungkin entah dilihat sebagai satu bentuk monopoli, entah bisa dilihat dari satu bentuk hal yang otoriter. Dan dari reaksi-reaksi itu ya DeFi mendapatkan narasi positif bahwa ya that's why DeFi ini ada, karena kita nggak benar-benar bisa ngelihat centralized finance itu bisa dipercaya. Itu narasinya gitu dalam DeFi. Jadi setiap kali ada narasi negatif yang menghantui atau menyerang centralized finance, DeFi itu akan menjadi sebuah narasi kelanjutan gitu. Nah, itu mungkin yang aku bisa lihat ya. Kedua, ya dari sisi mungkin infrastrukturnya juga, dari sisi blockchain sekarang Ethereum dari layer 2 udah makin matang ya. Begitu juga dengan infrastruktur smart contract yang lain ya, blockchain yang lain juga makin matang. Ya, ini jadi leading factor juga untuk kedepannya DeFi nggak cuma sekedar mungkin lending and saving aja, tapi juga something more gitu. Mungkin itu. Oke, menarik nih. Tapi kalau ngomongin DeFi sendiri sih mungkin banyak yang belum tahu ya. Taunya cuma decentralized finance aja gitu. Tapi sebenarnya apa sih DeFi itu Mas? Boleh kasih tahu nggak Mas ke penonton ini? Mungkin ada yang belum tahu. Oke. Mungkin aku jelasinnya dari
banyak analogi ya. Secara umum gini, DeFi itu kan singkatan dari decentralized finance. Kata kuncinya sebenarnya di decentralized, dalam arti desentralisasi yang mungkin secara harafiah bilangnya tidak terpusat, tidak centralized. Nah, kalau aku jelasin secara umum gini, hampir semua keuangan konvensional atau tradisional saat ini sifatnya itu centralized. Centralized dalam arti semua bentuk operasionalnya, servernya, segala macam itu terpusat dalam sebuah entitas, entah dalam sebuah nama brand tertentu atau sebuah institusi tertentu, di mana kita percaya terhadap institusi tersebut. Makanya bisa dibilang selama ini banking industry dianggapnya ini adalah bisnis kepercayaan kita. Ya, ini bisnis trust ya, memang betul karena kita sebagai nasabah bank misalnya, kenapa kita berani taruh uang kita di bank-bank tertentu? Karena kita percaya itu. Kita percaya orang yang mengelolanya, kita percaya lembaganya, kita percaya orang-orang di balik itu bisa kita percaya untuk mengelola uang kita gitu. Nah, DeFi lahir dalam spirit bahwa sebenarnya biar bagaimanapun juga centralized finance punya banyak kelemahan. Dalam arti ada human error, ada faktor-faktor di mana orang punya moral hazard ya, dalam arti ada penyalahgunaan, ada oknum-oknum di dalam di balik institusi-institusi keuangan itu yang memiliki peran, yang memiliki kepentingan, yang memiliki emosi, yang memiliki sebuah upaya-upaya yang gak jujur. Dan decentralized finance ini bisa dibilang hadir sebagai antitesisnya. Dengan cara apa? Gimana kalau kita bisa menikmati semua layanan keuangan yang ada saat ini, seperti contohnya layanan-layanan yang ada di perbankan dan secara umum lah, insurance lah, kemudian mungkin layanan cicilan, layanan pinjaman modal, layanan apapun yang ada di layanan financial. Tapi kita nggak perlu mempercayakan uang kita pada sebuah entitas yang terpusat, tapi pada sebuah protokol yang dikendalikan oleh algoritma gitu. Nah, makanya ini mungkin kalau narasi teknisnya adalah ini shifting dari trust system jadi trustless system. Okay. Trustless system itu adalah kita nggak perlu percaya siapa-siapa, kita tahu algoritmanya seperti apa, kita lihat algoritmanya itu bisa transparan karena itu bentuknya open source. Kalau kita memberikan uang kita ke situ, kita percaya bahwa algoritma ini bergerak secara independen, nggak ada manusia yang bisa mengubahnya atau mengendalikannya, dan ini akan menjadi sebuah layanan service yang bahkan bisa lebih dipercaya daripada centralized finance yang kita percayakan uang kita kepada golongan tertentu, kepada sekelompok manusia gitu. Sebenarnya narasinya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin DeFi ini jadinya nanti end produknya seperti apa? End produknya adalah sebuah layanan keuangan, tapi kita bisa menikmati itu, kita bisa jadi usernya tanpa kita harus mempercayakan itu kepada sebuah entitas, lembaga, institusi atau kelompok orang-orang tertentu, tapi pada sebuah protokol yang transparan, yang bisa kita verifikasi sendiri, yang bisa kita lihat, dan ternyata kita mungkin sebagian orang ya yang justru yang penggemar DeFi, mereka narasinya kami lebih percaya algoritma daripada sekelompok manusia, karena sekelompok manusia punya emosi, tapi algoritma lebih jujur. Trustless system malah lebih bisa dipercaya daripada trust system. Mungkin itu narasi besarnya ya. Oke. Berarti DeFi ini lebih mencoba untuk nge-shifting kayak sistem keuangan tradisional yang lebih untuk kayak bank kayak gitu, atau mungkin kayak kan sistem keuangan ada banyak mas, misalkan kayak leasing kah atau apa gitu, nah atau lebih emang bank aja nih yang mau di-shiftingnya gitu. Secara umum semua layanan keuangan gitu. Jadi bukan cuma perbankan. Kalau perbankan juga mungkin bisa dibilang sekarang kan bank itu layanannya wide banget ya. Ya jadi ya bisa dibilang hampir semua layanan keuangan juga ada di bank gitu. Tapi narasi umumnya adalah sebenarnya bukan mau shifting, tapi mungkin ya sebagian orang bilang bahwa DeFi ini membawa pilihan baru gitu bagi user, bahwa hey, kamu lebih percaya pada entitas yang terpusat atas nama merek tertentu atau atas nama tokoh tertentu, atau kamu lebih percaya sebuah algoritma yang bisa dibilang lebih apa adanya, kamu bisa verifikasi sendiri, kamu bisa lihat
codingannya secara open source, orang-orang di seluruh dunia bisa ngelihat apakah codingannya ini bisa benar-benar dipercaya atau tidak gitu. Dan ribuan orang udah pakai itu dan fine-fine aja. Kira-kira kayak gitu sebenarnya. Oke. Kalau berarti kalau ngebedain antara sistem keuangan tradisional dengan DeFi, berarti dari sisi ini ya, kayak ngevalidasi atau ininya ya, apa namanya, kalau yang tradisional kita trust sama sekelompok orang, kalau ini algoritma ya. Betul. Gitu. Oke. Nah kalau gimana sih masih DeFi-nya ini tuh menggunakan blockchain untuk nyediain layanan keuangan yang terdesentralisasi itu? Ya sebenarnya kan pada prinsipnya gini, blockchain itu kan seperti sebuah ya satu bentuk infrastruktur ya. Mungkin kalau padanannya di apa namanya di teknologi yang bukan Web3 gitu ya, itu ibaratnya kayak server lah gitu. Dimana kalau misalnya kita ngomongin Ethereum aja, itu adalah sebuah ekosistem blockchain di mana semua developer yang bisa membuat aplikasi atau protokol tertentu bisa launching di Ethereum dan memakai ekosistem itu, pakai ETH sebagai gas fee dan lain sebagainya gitu. Di mana yang lain padanannya mungkin mereka bikin server cloud service sendiri, dan orang-orang yang di Web3 pakainya jadinya Ethereum, Solana dan lain sebagainya, blockchain tertentu. Jadi perannya itu sebenarnya sebagai sebuah landasan atau infrastruktur di mana developer bisa membuat program, membuat software di bawah landasan itu. Oke, isi menarik. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya challenge-nya untuk DeFi ini seperti apa, Mas? Kalau soal challenge ya, mungkin bisa dibilang ada dua. Yang satu dari sisi regulasi, yang kedua dari sisi keamanan itu sendiri gitu. Dari sisi regulasi ya mungkin bisa dilihat bahwa secara garis besar DeFi ini kan tentu jadi sebuah option baru yang mana pro banget ke user gitu. Pro banget ke user di mana oke, aku kalau misalnya mau pinjem dana ternyata bisa nih pakai layanan DeFi tanpa harus ada setumpuk berkas, tanpa harus di background checking, tanpa harus ini, bisa nih aku ada jaminannya sendiri, ada kolateralnya sendiri. Nanti kalau misalnya aku nggak berhasil kembaliin, kolateralnya hangus dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya sebuah option yang bisa dibilang menyaingi lah traditional banking atau menyaingi traditional finance service gitu. Dan dalam hal ini tentunya regulasi jadi satu tantangan utama. Apalagi di Amerika belakangan ini ya bisa dilihat memang regulator sangat agresif belakangan ini untuk menekan beberapa exchange besar tertentu, dan bisa jadi DeFi jadi salah satu targetnya gitu. Apalagi DeFi punya narasi yang bisa dibilang mungkin ke kelompok-kelompok tertentu ngerasa ini sebuah ancaman gitu secara bisnis gitu. Yang kedua mungkin dari sisi keamanan itu sendiri ya. Kalau kita bicara sebuah layanan yang open source atau terbuka, kan itu sebenarnya kita transparan bisa ngelihat codingannya seperti apa. Di satu sisi itu jadi satu bentuk hal yang kita jadi bisa percaya bahwa ini memang algoritmanya mengacu pada hal yang memang jadi tujuannya. Tapi di sisi lain hacker-hacker atau orang-orang yang mungkin jadi punya rencana buruk bisa benar-benar ngulik codingannya itu karena sifatnya open source itu. Jadi ya memang sifatnya double edged sword, sehingga aku bisa bilang itu jadi satu bentuk ancaman tersendiri itu. I see, oke. Nah kalau keuntungannya sendiri Mas untuk kita join atau berpartisipasi di proyek DeFi gitu, keuntungannya apa aja sih Mas? Keuntungannya untuk jadi partisipan ya. Yeah. Partisipan sebetulnya tergantung sebagai apa. Ya, misalnya gini, apakah sebagai investor daripada token-token DeFi tertentu, atau dia sebagai user yang berperan sebagai lender atau yang memberikan pinjaman, atau dia sebagai borrower yang memang menikmati layanan itu sebagai peminjam. Karena
Ini aku DeFi sebenarnya luas ya, ada layanan insurance, ada trust fund juga untuk misalnya apa ya, misalnya saya mau wariskan kekayaan saya gitu, misalnya ke anak-anak, cucu-cucu, itu juga bisa. Tapi di sisi lain aku mungkin kasih analoginya dari borrower sama lender dulu ya. Bagi borrower misalnya, aku mau pinjam uang untuk modal usaha, aku punya jaminan misalnya 1 Bitcoin nih. Ya, tapi sayang kan kalau aku jual 1 Bitcoin sekarang atau misalnya beberapa bulan lalu di mana Bitcoin harganya misalnya masih 250-300 juta. Aku punya kepercayaan bahwa Bitcoin someday akan jadi 1M dan lain sebagainya. Aku nggak mau jual 1 Bitcoin ini dan akhirnya jadi satu bentuk modal usaha atau butuh pinjaman tertentu. Daripada itu, mending 1 Bitcoin ini aku jadiin jaminan dari sebuah pinjaman. Aku dapat sekian US dollar, dari situ aku puterin uangnya, akhirnya uangnya bisa menjadi sebuah cash flow yang positif dan aku kembalikan lagi uang tersebut, ya 1 Bitcoinnya aku bisa ambil lagi, gitu. Itu kan keuntungan tersendiri kan bagi seorang borrower, tanpa dia harus, misalnya kalau ke bank tradisional kan dia harus ada jaminan apa? PPKP, ya mungkin surat sertifikat tanah atau lain sebagainya gitu. Nah ini aku punya jaminannya 1 Bitcoin, let's say misalnya kayak gitu. Itu jadi satu keuntungan tersendiri. Nah bagi lender juga jadi satu keuntungan bahwa aku bisa masukin ke protokol sebuah pinjaman, misalnya aku pinjemin aset kripto tertentu, dia jadi satu bentuk passive income yang mungkin bisa dibilang sekarang sifatnya returnnya lebih tinggi daripada mungkin fixed income dari traditional finance lainnya gitu. Jadi itu keuntungan juga kan bagi lender, ya bagi orang yang meminjamkan dananya. Ini apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu aku bisa dapat return lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga ya sebenarnya kalau sebagai investor ya kita ngelihat kalau misalnya DeFi-nya memang punya use case yang bagus, diadopsi dengan baik, volume transaksinya besar, secara natural dia harganya semakin tinggi ya dia dapat capital gain, dapat keuntungan itu, gitu. Ya jadi sebenarnya ada 3 ya keuntungannya sebagai user itu sendiri dan lain sebagainya. Kalau aku mau cerita use case-nya itu banyak banget. Contoh mungkin secara filosofis atau garis besar ya. Misalnya Mbak Vina someday mau mewarisi harta kekayaannya buat anak cucu misalnya. Ada beberapa orang yang ambil pendekatan bahwa oke, kalau gitu aku ambil surat kuasa atau kalau di luar negeri ada trust fund gitu. Tapi ada sebagian orang yang ngelihat bahwa trust fund ternyata nggak segitunya bisa dipercaya. Bahwa ternyata nanti ada biaya-biaya tambahan lah, tiba-tiba jadi kita anak cucu kita yang mewarisi harta kita dipotong sana dipotong sini, padahal aku pengen ngasih uang aja nih langsung ya ke anak cucu kita, tapi kok kayaknya ribet banget, dipotong biaya ini segala macam, notaris segala macam. Nah aku pengen langsung transfer aja tanpa harus ini, tapi aku punya 3 anak misalnya, aku nggak pengen dia berantem satu sama lain gitu, aku nggak kepengen ini, kan aku nggak bisa langsung transfer 3-3-nya karena pada saat itu aku udah meninggal gitu. Nah dengan cara pakai blockchain sebenarnya bisa gitu. Kita masukin ke sebuah algoritma di mana kita definisikan kalau misalnya aku udah meninggal, aku nggak akan buka email utama selama 1 tahun penuh misalnya. Ketika kita nggak buka email 1 tahun penuh, definisinya aku udah meninggal dan harta kekayaan aku dalam wallet tertentu yang disimpan dengan protokol tertentu akan didistribusikan secara merata ke 3 anak itu. Tanpa harus ada biaya tertentu yang berlebihan, tanpa harus ada pihak ketiga di mana aku harus percaya orang itu atau lembaga tertentu, tanpa harus ada di pangkas sana sini, itu bisa dilakukan. Itu salah satu bentuk use case-nya. Itu kan jadi satu bentuk perspektif bahwa oke, ternyata sebuah layanan keuangan bisa terselesaikan, bisa dapat pelayanannya yang sama, tapi kita jadi nggak perlu bergantung sama manusia, tapi kita lihat bahwa ini adalah sebuah protokol yang transparan. Kita lihat use case-nya, kita testing berhasil dan kita lakukan itu gitu. Oke, menarik. Tapi kalau yang tadi yang use case yang Mas Glenn ceritain tadi, gimana sih implementasinya Mas? Apakah kita pakai satu platform DeFi yang sudah ada terus kita minta dibuatkan tadi seperti trust fund itu atau gimana tuh Mas? Ya sebenarnya macam-macam ya. Kalau sekarang mungkin developmentnya nggak sampai
seperti itu. Ada beberapa mekanisme saat ini. Salah satu yang contoh yang paling terkenal itu namanya Samir Backup. Samir Backup itu ibarat kalau misalnya aku mewarisi misalnya ke beberapa orang, misalnya aku punya 3 anak, aku kasih 3 kunci buat mereka. Tapi 3 kunci ini, uang yang misalnya aku wariskan itu dalam sebuah wallet, itu hanya bisa dibuka dengan minimal ada 2 kunci yang disertakan. Jadi kayak kunci nuklir gitu. Jadi kamu pencet, aku pencet ya. Kalau misalnya 1 doang, dia nggak bisa buka berangkasnya. Gitu. Jadi antara 3 anak itu minimal harus ada 2 yang membuka unlock itu secara bersamaan di satu waktu yang sama. Baru itu kebuka dan distribusin buat ketiganya. DeFi ini kan banyak nih proyeknya. Sudah ada beberapa proyek lah yang udah muncul gitu di market. Nah, gimana kita tahu atau ada tipsnya Mas cara pilih proyek DeFi yang potensial nih gitu? Kalau misalnya kita mau lihat proyek yang potensial ya, naturally gini, kita harus ngelihat seberapa seriusnya developer ini membuat sebuah protokolnya, dan mereka setidaknya ya ketika bikin sebuah layanan DeFi ini serius atau enggak. Nah, salah satu indikator yang paling gampang adalah dia pakai sebuah blockchain yang serius juga enggak gitu. Pada saat podcast ini dibuat ya, kalau aku gampangnya bilang adalah DeFi yang memang ditaruh di layanan serius seperti Ethereum itu lebih bisa dipercaya. Kenapa? Karena Ethereum itu mahal, gitu. Ethereum itu mahal dan bikin bahwa orang yang mau launching DeFi-nya di situ itu pasti pemain serius, gitu. Karena pemain-pemain yang nggak serius, yang mungkin punya tujuan negatif, punya tujuan jahat, dia akan pikir berkali-kali untuk launchingnya di Ethereum. Kenapa nggak di blockchain lain aja yang lebih murah, gitu? Toh mereka bisa menghemat biaya dan nggak serius juga projectnya. Tapi kalau misalnya dia masuk udah langsung ke Ethereum, itu udah jadi secara ekonomik itu jadi filter sendiri. Oh, ini pemain serius nih. Karena mau publish di Ethereum tuh nggak murah, gitu. Ya, jadi pakai logika aja gitu. Salah satunya ya itu tipsnya. Kedua ya sebenarnya mungkin saat ini biar bagaimanapun kita ngelihat backgroundnya juga. Dia di backup nggak sama let's say para venture capital atau pendana yang betulan serius juga. Ya nama-nama besar kayak Pantera atau ya Coinbase, Binance dan lain sebagainya. Apa mereka jadi sponsor atau enggak dalam project-project itu? Kalau misalnya mereka jadi sponsor, udah pasti projectnya dikawal ketat, dikurasi, diaudit juga, dilihat keseriusannya secara bertahap gitu. Jadi itu jadi satu bentuk screening tersendiri ya untuk kita ngelihat project DeFi. Oke, gitu. Jadi cara screening untuk project DeFi-nya nih. Nah kalau saat ini nih, menurut Mas Glenn, apa aja project DeFi yang paling menarik dan sukses nih, dan dia dan apa yang bedain project ini dengan project yang lainnya gitu? Kalau misalnya komentar sama satu spesifik aku nggak berani ya, karena jadi agak kurang etis, takutnya jadi dianggap ajakan membeli akun tertentu. Jadi tapi kalau mau nyebut nggak apa-apa Mas, kita disclaimer on. Kalau aku jujur memang saat ini aku nggak terlalu ngelihat DeFi tertentu yang sampai ke level aku punya convincing level yang tinggi banget gitu saat ini ya. Jadi pribadi aset banyaknya ya di Bitcoin, di Ethereum, di stablecoin gitu. Saat ini masih wait and see dan belum ada project yang benar-benar menarik banget dan punya convincing level yang tinggi. Tapi secara umum ya DeFi ada nama-nama besar yang memang sempat muncul ya, ada Uniswap, ada ini juga Aave, ya dulu sih ada Compound dan lain sebagainya. Tapi ya secara umum bisa dilihat bahwa mungkin DeFi ini baru benar-benar bisa ngelihat use case-nya aku ngelihat di bull run berikutnya ya. Bukan di saat ini, karena saat ini memang infrastrukturnya juga baru mulai berkembang. Ethereum juga layer 2 baru mulai matang gitu. Sehingga untuk transaksi dan lain sebagainya di Ethereum baru bisa berasa gitu bahwa kalau volume transaksi tinggi itu sebenarnya ini Ethereum bisa nahan gitu. Kalau sebelum-sebelumnya transaksi gede dikit aja gas fee-nya udah tinggi banget gitu.
kira-kira gitu. Tadi kita udah bahas banyak soal kayak potensinya di DeFi ini kayak gimana, keuntungannya juga gitu. Tapi pasti juga ada risikonya kan. Kalau risikonya sendiri Mas untuk risiko di proyek DeFi ini apa aja? Resiko kalau di proyek DeFi sebenarnya ada banyak juga ya. Resikonya sebenarnya ada dua. Yang pertama sebagai apa dulu? Kalau misalnya sebagai investor ya tentu resikonya ada penurunan harga ya. Jadi capital loss dan lain sebagainya dari investasi yang nggak tepat gitu. Tapi resiko yang kedua adalah kalau kita sebagai usernya itu sendiri. Usernya sendiri itu misalnya ya kita nggak hati-hati pilih protokolnya gitu. Kita nggak hati-hati pilih protokolnya, developernya nakal. Ternyata protokolnya setelah pada waktu tertentu ternyata mereka layanannya nggak bisa berjalan kembali, atau ternyata bisa jadi dihack karena memang ternyata sistemnya security-nya kurang bagus gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ininya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati naruh informasi kita sendiri, bisa jadi kita yang dihack karena kita ngetik sembarangan seed phrase atau misalnya password kita taruh di notes, taruh di email. Nah itu praktek yang buruk sebenarnya gitu. Kita taruh itu di buku catatan, itu juga praktek yang buruk gitu. Seenggaknya harusnya di password manager gitu yang benar-benar terenkripsi total gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita pakai layanan DeFi kita terus kita pakai wifi sembarangan di kafe di mana segala macam, ke tempat tertentu, ke hotel atau ke bandara kita pakai wifi di situ, terus kita pakai kita pakai layanan DeFi, atau misalnya kita sekedar cuma pinjam dong gadget orang lain, pinjam laptop orang lain untuk kita buka aplikasi kripto, itu juga satu praktek yang kurang bagus ya. Ya gitu. betul. Oke. Tadi kita udah bahas soal DeFi ya, banyak banget gitu. Terus ya kurang lengkap gitu kalau ngomongin kripto, tapi kita nggak bahas soal Bitcoin gitu Mas nih, karena ini the mother of coin gitu. Nah kalau ngomongin Bitcoin nih Mas, atau enggak misalkan Ethereum gitu yang market cap-nya terbesar juga gitu. Ini di kuartal 2 ya. Kayak cenderungnya sideways gitu, kayak lumayan ngebosenin gitu Mas. Nah, cuma tapi kalau dilihat justru kayak institusi besar tuh justru mulai masuk ke Bitcoin gitu, kayak BlackRock dan mulai masuk untuk ETF Bitcoin. Nah, ada kayak mereka kayak kelihatannya FOMO untuk menjelang the next halving gitu. Nah, sebenarnya emang akan sebesar apa sih Mas kalau halving berikutnya ini, sampai banyak yang masuk di saat kondisi market lagi sideways gitu, cenderung sideways. Jadi mungkin gini ya, kalau misalnya kita ngomongin institusi keuangan besar, mereka baru berani masuk ke sebuah aset kelas tertentu atau apapun itu kalau mereka at least punya convincing level yang tinggi. Karena uang yang masuk juga kan bukan uang kecil gitu. Jadi nggak mungkin hanya gara-gara 1-2 analis doang yang merekomendasikan terus mereka jadi sebuah institusi bergerak masuk gitu. Jadi ada sebuah proses yang cukup hati-hati untuk sebuah institusi yang modalnya sangat besar ya, seperti BlackRock dan juga banyak institusi keuangan lainnya yang akhirnya memilih untuk masuk ke let's say aset kelas Bitcoin, entah dalam bentuk ETF-nya atau dalam bentuk Bitcoin itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi teknis, memang secara baik dari secara historical maupun secara digital economics, kita bisa ngelihat bahwa halving itu secara teknis memang akan memperlambat peredaran Bitcoin secara signifikan. Ya, miners jadi tidak semudah itu lagi untuk bisa mendapatkan reward yang sama dengan upaya yang sama, tapi rewardnya jadi nggak sama. Dan dalam hal itu artinya supplier Bitcoin akan diperlambat secara signifikan, dan dalam periode itu secara ekonomi kita lihat logikanya bahwa Bitcoin akan jadi semakin berharga di market gitu. Dan dalam hal ini kalau kita ngelihat ibaratnya ya, kalau misalnya Bitcoin itu emas ya, halving itu ibaratnya jadi terjadi sebuah hambatan yang sangat besar untuk menambang emas gitu untuk periode-periode berikutnya. Of course pastinya emas yang ada sekarang yang beredar harganya jadi terapresiasi karena semakin sulit untuk mendapatkan emas gitu. Nah dalam hal ini
ya kita bisa ngelihat Bitcoin halving ini udah terjadi berkali-kali ya, dan terjadi siklus yang sebenarnya bisa dilihat cukup predictable gitu. Ada siklus yang memang kita ngelihat dari berbagai macam indikator, dari on-chain analysis dan lain sebagainya, bahwa halving ini akan men-trigger sebuah apresiasi harga yang cukup besar. Kalau dari beberapa ini sebelumnya ya memang ratusan persen. Ya saat ini juga angka all time high Bitcoin terakhir di $69.000 ya. Ya secara konsensus memang banyak yang memprediksi at least pasti lebih dari $100.000 untuk ini, tapi itu sebuah konsensus aja. Bahkan ada yang over optimistic, bahkan lebih tinggi dari itu. Aku nggak berani bicara angka secara pasti gitu, tapi ya memang konsensus banyak yang bilangnya seperti itu gitu. Tapi kalau Mas Glenn sendiri ada analisis nggak, bikin analisis sendiri kira-kira Bitcoin ini harganya akan menyentuh level berapa setelah halving? Aku ngelihat sebenarnya aku orang cenderung pesimis ya. Jadi kemungkinan sih di level yang 100 ribuan. Okay. Gitu, 100 ribu sampai 200 ribu. Okay. Gitu. Itu asumsi pesimis. Oke. Nah Mas, tapi kalau ngomongin halving ya, kalau yang saya lihat tuh market kripto di sekarang ini kayak cenderung terpengaruh dengan makroekonomi, kayak terutama kayak misalkan dari kebijakan di Amerika gitu, kayak the Fed misalkan naikin suku bunga, harganya Bitcoin ini terpengaruh juga gitu sama kebijakan dari the Fed ini. Nah kalau misalkan nih Mas, di saat nanti kan banyak orang yang udah optimis lah Bitcoin akan harganya sangat terapresiasi saat setelah halving kayak gitu. Cuma saat dan Amerika ini kan cukup agresif juga gitu sama dengan kripto ini gitu. Yeah. Nah, apakah kalau misalkan nanti setelah halving terus Amerika punya kebijakan kayak tadi dia naikin suku bunga lagi kayak gitu, nah harganya Bitcoin ini akan terpengaruhkah dengan kebijakan itu, atau ya dia akan ya tetap naik seperti yang sebelumnya gitu? Sebenarnya susah ya untuk prediksi hal itu, tapi kalau penalaran logika anak-anak kripto secara umum seperti ini, Bitcoin ini akan tetap ada dan dipakai dan berfungsi dengan atau tanpa persetujuan pemerintah manapun, gitu. Premisnya itu dulu, gitu. Bahwa ini bukanlah sebuah perusahaan yang bisa ditutup, gitu. Bitcoin bukan perusahaan, bukan dikendalikan oleh manusia, bukan siapapun. Ya, jadi kalau ada pemerintah manapun gitu, Bitcoin dilarang dan lain sebagainya, ya Bitcoin tidak akan tutup, gitu. Selama manusia bisa akses, Bitcoin tidak akan tutup, gitu. Tidak bisa ditutup, gitu. Karena sifatnya terdesentralisasi. Jadi sebetulnya Bitcoin ini kan juga menjadi sebuah hedging dari sebuah aset kelas tertentu ya saat ini ya, dimana sebagian orang kalau ngelihat Bitcoin itu sebagai antitesis daripada sebuah kondisi ekonomi tertentu. Misalnya saat ini orang-orang simpan uangnya kebanyakan di fixed income yang mungkin lebih pasti dan lebih aman, di obligasi negara Amerika terutama, gitu. Tapi setelah itu tidak menjadi sebuah tren lagi, katakanlah suku bunga diturunkan, ya likuiditas kan, uang akan beredar ya. Uang di dunia ini kan pasti akan mengalir ke satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, Bitcoin menjadi sebuah pelabuhan baru ibaratnya. Kalau yang tadinya sebelumnya mungkin masuk ke emerging market, masuk ke saham atau masuk ke yang lain, Bitcoin jadi satu bentuk ini baru gitu. Sebuah pelabuhan baru gitu. Nah, katakanlah Amerika ternyata membuat sebuah narasi yang negatif dan lain sebagainya. Itu jadi bisa dilihat dari dua sisi sebetulnya. Sisi yang pertama adalah bahwa US dollar ternyata sekarang jadi nggak bisa di dalam tanda kutip kita bisa percaya jadi dominasi currency lagi kayak dulu nih. Ternyata sekarang ada banyak yang lainnya. Ya dari sisi fiat sendiri udah banyak yang kelihatannya dominasi US dollar udah semakin, aku nggak bilang turun banget ya, tapi melandai lah gitu. Di sisi lain ya Bitcoin itu sendiri selalu jadi narasi alternatif kan. Ketika Amerika utangnya menggunung dan naikin plafon sendiri, ketika ternyata Amerika US dollarnya ternyata mengalami sebuah
serangan negatif karena inflasinya berlebihan dan mereka harus supply cetak US dollar berlebihan, Bitcoin selalu dapat narasi positif dari itu. Jadi tergantung sebetulnya bagaimana Amerika membuat sebuah kebijakan, tapi kalau dari yang aku lihat mereka harus sangat hati-hati karena ada banyak aspek ketika mereka ngambil kebijakan yang ternyata tidak melihat US dollar itu jadi satu bentuk hal yang bisa mereka pertahankan. Yang lainnya Bitcoin selalu jadi terapresiasi gitu aja sih. Yeah, oke, menarik. Nah, kalau dengan altcoin gimana Mas? Kayak apakah dia juga akan terdampak di next halving gitu, dan ada dari Mas Glenn ada analisis tersendiri nggak kira-kira kayak altcoin apa mungkin ada di sektor tertentu di market kripto ini yang bakal kena dampaknya atau semuanya nih gitu? Kalau misalnya ngomongin altcoin ya, kita harus ngelihat altcoin generasi yang mana dulu gitu. Jadi kalau misalnya Vina ingat dulu di 2017 kita juga pernah mengalami bull market ya yang luar biasa, naiknya bahkan lebih gila daripada 2020-2021. Yeah. Dan pada saat itu juga ada banyak altcoin yang terapresiasi luar biasa. Kalau mungkin masih ingat ada yang namanya Stellar Lumens dan lain sebagainya gitu, nama-nama yang pada saat itu rame banget. Tapi ketika bull market berikutnya di 2021, nama-nama besar altcoin nama besar yang ada di 2017 itu tidak ada. Gitu. Yeah. Bukan tidak ada ya, hampir nggak ada lah gitu. Ripple dan lain sebagainya masih exist dan lain sebagainya, tapi tidak punya apresiasi yang sebegitunya di 2017. Nah, hal yang sama diprediksikan juga terjadi di next bull run. Jadi nama-nama altcoin yang besar-besar di 2020-2021 bukan berarti pasti akan terkerek naik di 2024-2025. Ada potensi ternyata nama-nama baru yang akan muncul gitu. Jadi kalau bicara soal altcoin, aku sekali lagi nggak bisa lihat menjamin seperti apa. Tapi kalau dari pattern yang ada adalah Bitcoin ini akan terapresiasi lebih dulu. Yeah. Habis itu baru menyusul Ethereum, habis itu baru menyusul altcoin. Jadi dalam prakteknya biasanya orang dia nggak akan punya altcoin dulu nih sekarang. Mereka kebanyakan punyanya Bitcoin dulu. Begitu Bitcoin yang take profit, mereka taruh di Ethereum. Begitu Ethereumnya ATH, mereka take profit, mereka baru distribusin ke altcoin. Jadi kalau misalnya mau making profit, potential profit di bull market, biasanya cycle-nya itu. Taruhnya jangan di altcoin dulu, taruhnya di Bitcoin dulu. Dia punya convincing level paling tinggi soalnya. Yeah. Terlepas dari kenaikannya mungkin nggak sebesar dari dulu ya, yang naiknya dulu udah jutaan %. Sekarang udah naik misalnya let's say sekian ratus%. Mereka akhirnya atau ya 2 kali lipat mungkin ya, misalnya naiknya kalau misalnya dari kemarin udah taruh di 300 jutaan misalnya, habis itu baru ke Ethereum, habis itu baru distribusin ke altcoin. Distribusin ke altcoin juga banyak yang pakai upaya kita ibaratnya tebar benih ke beberapa ini gitu. Misalnya tebarnya di sini sedikit. Begitu ada satu yang terapresiasi bisa naiknya ribuan %. Gitu. Oke. Jadi kalau yang lainnya ibaratnya ya rugi gitu ya, misalnya near zero gitu. Tapi ada satu yang naik ribuan %, dia keuntungan satu itu aja sudah jauh melampaui kerugian dari banyak yang rugi-rugi itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya bicara untuk flow untuk mengoptimalkan gitu ketika bull market, prakteknya umumnya seperti itu. Nah ini yang jarang diketahui ya di masyarakat Indonesia. Salah satu triknya itu seperti itu. Altcoin pasti terakhir. Jadi mereka kebanyakan malah kayak aduh ini punya di altcoin banyak, Bitcoin udah naik tapi altcoin kok nggak naik ya, karena memang cycle-nya nggak kayak gitu. Harusnya di Bitcoin dulu, baru nanti Bitcoin take profit, baru ke Ethereum, baru ke altcoin. Oke, berarti terakhir Mas, berarti kalau untuk sekarang ini strateginya yang baik seperti apa kalau dari tipsnya dari Mas Glenn nih? Apakah ya udah kita fokus di CA di Bitcoin aja atau tetap cicil di beberapa altcoin atau gimana? Kalau misalnya tergantung ya, kalau trader yang memang aktif, trader yang memang main derivatif market dan lain sebagainya ya silahkan, itu punya analisis sendiri yang mungkin memang fokusnya di price action, fokusnya mungkin lebih ke
analisis technical, aku nggak bisa larang untuk punya approach sendiri. Tapi kalau pada umumnya yang masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan capital gain dari kripto dalam siklus panjang, ya again ini disclaimer, aku nggak bisa bilang bahwa ini pasti jadi satu bentuk formula yang baik, tapi the wisest way to do it right now adalah kita cicil beli Bitcoin gitu, karena di market at least itu yang paling punya convincing level yang tinggi gitu. Oke, Mas, terakhir nih sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat teman-teman yang misalkan masih ragu untuk mulai investasi di kripto gitu, tapi pengen coba tapi masih ragu kayak gitu, dan apalagi bakalan bakalan ada next buluran setelah halving, nah ada ini nggak Mas? Message. Sebenarnya kalau misalnya ngomong ragu atau enggak ya, kalau aku sih simple aja. Kalau misalnya ada ketertarikan untuk melihat pasar kripto ini jadi satu bentuk hal yang ingin dipelajari, kalian pikirkan seberapa besar uang untuk belajar di sini gitu. Misalnya ya terserah kalian mau punya berapa, 100.000 kah, 500.000, 1 juta atau bahkan lebih. Cobain aja beli, cobain aja buka account dulu, cobain beli, cobain kalian pelajari sambil jalan dan rasakan sendiri fluktuasi marketnya dengan uang belajar itu sendiri gitu. Jadi aku justru kadang bingung gitu, aku masih ragu nih ini apa segala macam. Ya nyebur aja dulu pakai uang belajar yang kalau misalnya hilang pun kamu nggak keberatan gitu. Aku sih selalu ininya kayak gitu, nasihatnya kayak gitu. Kalau memang nggak cocok, kalau memang ngerasa bahwa kripto itu ini bukan gua, ya it's okay. Karena kan setidaknya udah nggak penasaran lagi gitu. Kalau misalnya ada kerugian sedikit pakai uang belajar ya udah. Tapi at least kalau misalnya someday mau masuk kripto lagi atau enggak, dan at least kamu udah pernah coba gitu. Karena jujur aku bilang bahwa kripto memang not for everyone. Yeah. Aku ini aja transparan aja. Mungkin ada beberapa orang yang memang lebih cocok ke fixed income yang sifatnya lebih stabil. Ada yang mungkin lebih cocok ke saham. Ada yang mungkin lebih cocoknya ke kripto. Tapi the best way to do it adalah cobain aja nyebur pakai uang kecil dulu, rasakan dulu, pelajarin dulu, give it time, beberapa bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan akhirnya kamu decide. That's the best way sebenarnya. Oke, cobain dulu pakai uang dingin ya, jangan pakai pinjol, jangan pinjam teman. Oke, thank you banget Mas Glenn udah berbagi insight di sini. Thank you for having me. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu di next podcast Cuan Talks Ajaib Kripto. Jangan lupa di subscribe ya channel Ajaib Investasi. Thank you Mas Glenn, bye teman-teman. Bye.